ingin saya sampaikan belajar pidato Imam Beda harus yang salah. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Jalsa Bang Taufik, Bapak Bapak Ahdan gitu ya, Bapak Diri, Bang Jai, dan semuanya peserta kami dan teman-teman jamaah semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salah satu pribadi kita termasuk golongan orang yang kelak mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan. Di pada masyarakat nanti akan ada 7 golongan ketika yang lain tersiksa kepanasan, ketika matahari sejengkal, air keringat sudah menutupi badan kita dan sebagainya. Sikapnya dalam keadaan tersiksa, akan ada 7 naungan, akan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah anak muda yang selalu terpaut hatinya pada masjid. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak muda, para pemuda, pemudi yang kemanapun kita melangkahkan kaki, kemanapun kita berada, hati kita terpaut kepada masjid. Artinya, walaupun kita di tengah gurun, walaupun kita di tengah lautan, walaupun kita di atas gunung, di kebun yang jauh dari rumah, apalagi masjid, artinya apa yang ada di dalam tentang masjid pasti tentang orang beribadah, orang sholat, orang zikir, orang baca Quran. Itulah maksudnya. Mudah-mudahan hati kita termasuk orang-orang yang tepat kepada masjid Nabi kita melangkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah rahimahumullah, ada satu kenasyatan daripada saya lanjutkan yang saya sampaikan soal Jibril. Ternyata saya mendapatkan ilmu beberapa hari yang lalu, saya lupa dari Habib siapa, Allah salat Habib Nobel atau Habib Muhammad. Beliau menceritakan bahwa kita dari kecil sering mendengar ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar raja siapa namanya? Fir'aun. Kita tahu ceritanya ketika Nabi Musa terpojok di pinggiran pantai, kan Nabi Musa disuruh perintah apa? Nancapkan tongkatnya, ya. Tongkat ditancap kemudian terbelah. Ternyata sebelum perintah itu dilakukan, Allah perintah Nabi Musa itu bersolawat. Salawat yang apa? Ternyata salawat Jibril. Itu yang saya dapatkan. Ternyata sebelum Nabi Musa AS menancapkan tongkatnya ke tanah, yang kelak nanti dari tongkat itu terbuka lautan itu, ternyata perintah sebelum itu tuh baca salawat. Salawat apa? Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Masih ada yang kemarin ya? Sehari 1000. Dan dahsyatnya salah satu fadilah daripada salat Jibril adalah lebih kencang dahsyatnya untuk menarik rezeki. Jangan pernah mengartikan rezeki adalah uang. Tidak selamanya orang kaya adalah orang yang penuh harta, mobil, rumah, dan sebagainya. Tidak. Tetapi orang kaya adalah orang yang bahagia. Berapa banyak orang-orang kaya yang hidupnya bergelimang harta, yang kalau kita beli pulsa 5 giga aja susah, mereka mah tak berseri lah bahasanya. Uang yang tak berseri, rekeningnya dari berbagai bank dan sebagainya. Tapi apa? Kehidupan mereka bukan hanya galau, tapi gelisah, tiada arti, seolah-olah hidupnya tiada manfaat. Bayangan kita selama ini, kita sering mendengar ketika kita punya sepeda, melihat teman punya motor, kita akan terbesit dalam hati, enak ya punya motor, jalan lebih kencang.
tapi kita adalah tidak punya syukur. Oleh karenanya, sebaik-baik harta itu ada di tangan orang muslim. Kenapa? HP kita sama, beda merek saja, isinya sama, bisa buat motor, internetan, telepon dan sebagainya, hanya beda merek. Ketika HP, satu alat komunikasi, ada di tangan orang muslim dengan orang di luar non muslim, akan berbeda manfaatnya. HP ini di tangan saya berbeda dengan ketika teman-teman pegang. Pasti. Misalkan saya gunakan HP ini untuk meliput pengajian, teman-teman pakai untuk apa? Main game. Jelas berbeda kan? Dan lagi-lagi, akankah kita termasuk golongan orang-orang yang disabdakan Nabi, sebaik-baik harta adalah di tangannya orang muslim? Bisa dimengerti ya? Sebaik-baik harta adalah di tangan kaum muslim. Sekarang, kalau kita merasa muslim, dapatkah kita menggunakan satu saja alat ini? Belum motor, belum mobil. Katanya muslim, tapi memanfaatkan sesuatu yang ada di tangan kita, di tubuh kita, itu tidak seperti layaknya orang muslim. Seorang muslim menggunakan alat komunikasi sekedarnya, dia tidak akan melupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ketika panggilan azan, hayya 'alas shalah, HP sama, dia akan taruh. Kalau dia muslim, dia akan segera menuju masjid. Lagi-lagi, akankah kita termasuk golongan orang muslim? Kemudian jamaah rahimahumullah, terlalu jauh. Fadilah daripada salat Jibril. Saya sebenarnya begitu banyak masukan atau kesaksian orang-orang yang ketika kesulitan hutang, kesulitan hidup, bahkan ada satu orang itu perempuan, dia lulusan hanya SMA. Dia katakan, Ustaz, saya bukan tidak bersyukur melihat kondisi keluarga, saya butuh biaya banyak. Saat itu dia dalam keadaan masih bekerja pada satu perusahaan dengan gaji misalkan 1 juta. Ternyata kebutuhannya 3.500.000. Lagi-lagi dia katakan, Ustaz, mohon maaf, saya bukan tidak bersyukur, tapi saya butuh pemasukan atau pekerjaan yang gajinya lebih besar. Akhirnya saat kita bekerja di perusahaan tersebut, dia nge-share, melamar sana, melamar sini, bahkan sampai sudah tidak terhitung lagi berapa jumlah lamaran yang dia masuki ke beberapa perusahaan tersebut. Singkat cerita, dapat panggilan lah dia pada satu perusahaan. Ini yang bakal mengangkat dia, ternyata di luar nalar dia menerima gaji jauh dari kebutuhan dia. Singkat cerita, dia interview lah secara online karena memang masih COVID pandemi. Lawannya si muslimah ini yang lulusan hanya SMA, itu lawannya S1, S2, lulusan dari universitas ternama di Indonesia. Sebulan kemudian ada pengumuman, perusahaan itu membutuhkan hanya 2 orang. Nah, salah satunya dia. Dan dia nggak percaya perusahaan itu bukan tidak tanggung, bukan ada di Indonesia, tapi ada di Jepang. Dan gajinya di atas 10.
Singkat cerita ditanya, Mbak, sebenarnya apa yang dikerjain? Apa yang dikerjain selama ini? Ustaz, saya tidak menjalankan apa-apa. Sedekah saya biasa-biasa saja seperti teman-teman. Kadang 1000, paling gede juga cepat, itu pun terpaksa. Salat saya biasa-biasa, tahajud jarang. Ini banyak yang denger, kenapa 2000? Tahajud saya jarang-jarang karena saya pulang kerja malam sehingga bagas bangun-bangun subuh karena nggak tepat waktu karena jam 5 lewat dan sebagainya. Tapi ada satu yang tidak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Apa yang Ustaz anjurkan itu yang saya lakukan. Sehingga tidak ada satu hari yang begitu berlalu berganti hari kecuali itu yang saya lakukan. Apa? 1000 sholawat Jibril pasti saya baca. Kelihatan 1000 banyak ya. Saya tanya, ditanya Mbak, gimana cara ngamalinnya? Saya kalau ngamal langsung 1000 lama Ustaz. Terus gimana caranya? Saya bagi 5. Maksudnya dia, saya sholat 5 waktu. Setiap Johor 200, Asar 200, terus sehingga 5 waktu selesaikan 1000. Ternyata itu kekuatan dia. Karena memang satu bukti daripada atau tanda orang istiqomah, tanda orang yakin adalah dia tidak pernah berhenti melakukan itu. Bukankah kita sering dengar kalau doa kudu yakin, begitu kan? Kita diingatkan yakin itu gimana sih? Yakin itu gimana sih? Kata Habib Novel Al-Aidrus, ciri orang yakin dia tidak akan berhenti melakukan amalan itu walaupun belum terijabah. Nah, sehingga sekarang nanti saya ingin ceritakan, setiap sholawat, setiap doa pasti terijabah, terjadi. Tapi ada satu sholawat, satu doa yang tertolak. Hati-hati dengan ini, hati-hati. Walaupun dia alim, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli tasawuf, fikih, ahli ilmu dan lain sebagainya, tapi kalau ada satu ini, hati-hati, tertolak. Siapa? Walaupun dia baca sholat Jibril 1000, bahkan kadang 10.000, bahkan 25.000 dalam sehari, tertolak. Kenapa? Satu, ada apa? Dalam kitab Komit Tugian, topik ngaji bersama guru-guru di hari Selasa. Saya lupa halaman bapaknya. Diceritakan begini, jika seseorang di dalam hatinya terbersit kebencian, ketidaksukaan kepada habaib, maka Rasulullah akan lengser. Bukan hanya Rasulullah, Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, melainkan secara Rasul. Hati-hati. Sering kita melihat ya. Bahkan kita sering mendengar katanya Habib, katanya cucu Rasul, kok lagu gitu amat ya? Hati-hati, hati-hati. Sering kita lihat, ngedengar atau bahkan sendiri, bahkan mungkin kita punya teman. Begitu tuh lagunya. Jangan dihirau, biarin. Ada satu kisah diceritakan. Ada waliullah ini walinya Allah. Dia nggak tahu ada seorang, ternyata nih habaib, saya lupa partainya. Dikisahkan wali ini melihat kelakuan ini anak muda habaib, lalu dia tengil, sehingga terbesit di dalam hatinya. Karena dia nggak tahu kalau orang anak muda ini habaib, termasuk cucu dari baginda Rasulullah. Terbesit, hanya terbesit di hatinya. Itu bocah itu amat sih, begitu dalam hati kita.
dengan alhamdulillah Allah kasih hidayah. Apa hidayahnya? Dia langsung mengucapkan istighfar. Ya Allah, ampuni dosaku. Telah terbersih di hatiku akan kejelekan terhadap cucu bagi anak sekolah. Seketika itu kembali langsung ke wayangnya. Maka dari sini kita dapat belajar. Saya dapat ujangan tadi dari Ustaz Sauri. Ustaz Sauri dapat ujangan dari Ki Haji Mahfudin Berkasi. Suri kata beliau, kalau yang maulid undang habaib, walaupun dia nggak baca, walaupun dia nggak ceramah, duduk doang, undang, walaupun hanya satu orang. Maka kami kita beruntung, mudah-mudahan kehadiran Mahdi atau ada yang lain, hati kita bisa tersambung dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai terbersih di hati kita akan kedengkian, akan kebencian, alhamdulillah sampai memfitnah daripada cucu bagi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga doa-doa kita salawat yang sering kita panjatkan, yang sering kita bacakan, apalagi ada satu salawat yang sering kita jawabkan, kita amalkan, tidak tertolak. Jamaah rahimahullah, terakhir ada satu pesan dari kami pendahulu terkait dengan Sayyidatina Fatimah yang kelahirannya diperingati pada tanggal 20 Jumadil akhir kemarin. Ada satu yang sangat miris dalam kehidupan Sayyidatina Fatimah Zahra, dan ini menjadi pelajaran khususnya buat teman-teman akhwat. Kenapa? Sayyidatina Fatimah, beliau adalah satu-satunya anak yang secara fisik itu mirip dengan Rasulullah. Sayyidatina Fatimah adalah anak yang layaknya seperti ibunya bagi Rasulullah. Sayyidatina Fatimah adalah anak atau putri yang akhlaknya persis mirip seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita akan lihat bagaimana kehidupan beliau yang Rasulullah katakan dalam kisah sucinya sendiri apa? Kelak di surga nanti Fatimah adalah pemimpin daripada ahli surga untuk kaum wanita. Tapi lihat bagaimana kehidupan beliau. Habib Segaf Bahari menceritakan dengan ketesan air mata yang begitu dahsyat. Ada satu yang di luar biasa beliau, luar biasa. Ini yang tidak mungkin kalau kita membayangkan dia adalah anak pejabat, misalkan si anak pejabat, nggak mungkin pakaiannya compang cantik. Begitu pun Sayyidatina Fatimah, terdapat 20 tambalan yang robek pada bajunya. Yang perempuan masuk dalam basah masuk di dalam situ nggak apa-apa situ. Baik, ya Allah. Masuk aja ya. Saya lanjutkan ya. Kita tidak pernah menyangka kalau orang yang dijamin oleh Rasulullah bakal menjadi pemimpin wanita di surga, bahkan ibunya sendiri akan menjadi di bawah naungan Sayyidatina Fatimah. Bahkan istri Nabiullah Adam akan berada di bawah naungannya. Hatta
bahwa bajunya terdapat 20 ambalan. Sekarang kontras dengan kehidupan kita hari ini. Bingung mau pakai baju yang mana, padahal di lemari banyak. Kita mengidolakan wanita Korea, wanita artis dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita lupa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kehidupan yang luar biasa seperti itu kita lupa. Alhamdulillah. Rasulullah kehidupannya begitu sederhana, sampai berhenti ikat. Sayyidatina Fatimah cintanya kepada Allah sedang Allah ikat di lauh mahfuz. Beliau tidak risau dengan jodohnya. Berkali-kali orang meminta, sahabat Rasulullah terdekat meminta Fatimah. Ternyata Allah khususkan akan bertemu dengan orang terbaik, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Maka dari itu hari ini mari kita kembali. Tidak kurang contoh untuk kita melihat seperti apa kehidupan daripada ya, sahabat-sahabat Rasul, keluarga Rasul, anak-anak, bahkan Sayyidah Fatimah Zahra yang luar biasa. Kalau kita mau tahu, beliau satu-satunya orang yang tidak pernah haid. Makanya ini dapat ke Az-Zahra yang suci. Tapi kita lupa, kita lebih mengidolakan si A, si B, si C dan sebagainya. Maka mulai malam hari ini, ya sama-sama kita berkiblat kembali, kita kembalikan siapa idola kita sebenarnya, siapa yang perlu kita contoh, siapa yang perlu kita jadikan panutan. Dan mudah-mudahan